waktu setan diperintahkan sujud kepada Adam. Kata Adam, sesungguhnya yang pantas untuk disujudi itu hanya engkau ya Allah. Bagaimana lagi ceritanya? Itu saja Pak Ustaz. Jadi menurut saya semua itu iblis waktu itu belum ada di dunia. Allah sudah memerintahkan, wahai Adam, kurang lebihnya, jangan kau dekati ini, jangan kau dekati ini. Ya, oke, itu perintah. Kemudian ada iblis. Iblis kasarnya menggoda Adam supaya perintah Allah itu diabaikan. Ceritanya kan seperti itu. Kemudian Adam menurutilah kata-kata iblis. Adam melanggar apa yang Allah perintahkan. Allah murka, maka Adam diturunkan ke dunia. Iblis juga seperti itu. Cuma iblis itu bedanya begini. Ya Allah, saya kan beda terbuatnya dari api. Kalau Adam bukan di mana? Tanah ada di mana? Kan di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa Nabi Adam dan setan itu adalah karena murkanya Allah. Nah, sekarang ketika dia turun ke dunia, artinya Nabi Adam itu manusia ya. Kalau dia tidak diturunkan ke dunia, apakah ada orang-orang di sini? Pertanyaan saya itu aja. Kayak, kemudian dalilnya apa gitu supaya kita bisa kayak gitu. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia gitu ya? Supaya apa? Kalau tidak artinya dari karena Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 3 kali astagfirullahaladzim. Mata itu berkaitan dengan pikiran. Kolbu ini yang nanti akan mengisi ruh. Jadi siapa yang akan mempertahankan jawab itu nanti kita di akhir itu. Jasad itu wadahnya ruh, wadahnya akal, wadahnya kolbu. Siapa yang membawanya nanti? Ruh. Yang tadinya diisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulangnya bilang lagi Pak, dibawa lagi Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah ditinggalkan, maka kita mungkin termasuk yang celaka. Itu saya titipkan yang tadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulang kita dibawa lagi. Mana nur saya tadi? Kasarnya seperti itu. Alhamdulillah kita sekarang di sini dalam keadaan di jalan yang lurus. Yang terakhir tadi apa? Akal, kolbu. Ya, nih kolbu. Kolbu harus rada hati-hati. Kolbu adalah hati atau jiwa manusia yang merupakan pusat perasaan, pikiran dan keinginan. Pusat perasaan, pikiran dan keinginan. Setelah mata itu masuk ke dalam kolbu tadi. Hati-hati menjadi suara menangkai. Betul nggak? Sampai sekarang mudah-mudahan kita termasuk para suhada. Nah,
Siapa yang dimurkai itu? Yang dimurkai itu adalah kepada Nabi Adam dimurkai itu, iblis dimurkai itu, dua-duanya dimurkai. Tapi ada bedanya. Adam dimurkai Allah, turunkan ke dunia. Tapi Adam bertobat. Adam itu bertobat, mengakui kesalahan. Tapi bedanya dengan iblis yang dimurkai, iblis itu malah jadi sombong dan melawan. Kita mau digolongkan ke yang mana? Ke yang tobat atau yang melawan tadi? Seumur kita sudah 63 yang besok juga, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tobat-tobat, termasuk orang yang celaka. Itu yang harus kita pahami sekarang. Jadi kita mau muhasabah ini sekarang kita harus cepat-cepat, waktu kita pendek. Kita itu termasuk ke dalam yang besok itu ruas. Kemarin ketemu ini, sekarang udah meninggal. Siapa tahu besok kita pulang dari sini tambah sehat. Jangan saat ini langsung kontrol. Jadi jalan yang lurus, jalan yang paling dari yang lurus. Selalu lakukan yaitu jalan bagi orang-orang yang telah diberikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang diberkahi dan jalan mereka yang sesat. Jalan yang lurus. Ada dua pilihan, tapi Allah hanya satu yang mengatakan jalan kebaikan. Tapi menuju jalan kebaikan ada selalu ada dua jalan. Kalau kita mau lewat pergi, mau lewat hujan atau lewat Allah, dua-duanya kebaikan. Bagaimana supaya kita sampai di Jakarta dengan selamat? Kita harus punya ilmu. Jadi apa itu harus dijual itu? Contoh bagaimana jiwa yang tenang? Ini kita berkumpul di sini sholat, puasa, zakat, yang sifatnya hubungannya dengan Allah. Kemudian tadi apa namanya? Tapi ruhnya yang hidup. Dan itu waktu yang panjang. Kalau dunia bisa dihitung 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi nanti di akhir-akhir kita tidak tahu berapa usia kita. Makanya yang namanya dosa itu sebetulnya adalah perbuatan tergesa-gesa. Maunya sekarang, tidak. Jadi dorongan kebaikan, hubungan baik kita saling memberi, saling berbagi. Nah, kita ini sekarang berada di nafsu mutmain. Bagaimana kita memperoleh ketenangan jiwa? Itu yang akan kita cari. Nanti yang dipanggil oleh waktu satu itu bukan Pak kamu kembali kepada bukan, tapi dia renungkan. Dari ke-99 ini sifat Allah mana yang milik kita? Coba dari 99 ada satu atau dua atau tiga sifat itu milik kita. Ya. Itu bersih. Nah, kemudian kalau ciptakan lagi yang namanya nafsu. Nafsu itu dorongan. Kalau ciptakan supaya manusia punya keinginan dorongan. Dorongan apa? Satu dorongan amarah, lawamah, mutmainah.
nafsu amarah yang paling mati dan celaka, kata orang Sunda, itu sudah ditakdirkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah sifat. Sifat ke dalam ruh itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Bapak, ini ada Al-Husna, ada 99. Kira-kira mana sifat yang kita punyai? Dapat dibaca di situ. Mulai ada Ar-Rahman Ar-Rahim 99. Coba 99, coba renungkan. Dari sini badan kita, ruh. Berarti kalau kita ruh, berarti ruh itu ada di kita. Yang suatu saat Allah akan mengambil kembali. Ruh itu diisi. Para ahli ulama sepakat. Apa yang dikatakan ke dalam ruh? Asyhadu an la dengan kasih sayang ditali, disambungkanlah yang namanya tali rahim. Dan sejak itulah ibu itu saking sayangnya sama anaknya, disambungkan sama Allah tali rahim. Itu tadi sifat Allah. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Ini dalilnya Quran surat Al-Hijr ayat 29. Dan ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya, maka terlihat setelah abad ke-19. Jadi umur kita tidak ada. Bagaimana supaya kita dapat memahami Al-Quran? Pelajari dulu Al-Fatihah. Nanti kita sambungkan dengan unsur-unsur manusia tadi. Pertama dari Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah itu mengatur alam yang begitu luas, mengatur kita dari setetes air mani, dari tanah liat setetes air mani. Kemudian Allah ciptakan kita jasad. Alhamdulillah. Saya mengilustrasikan seperti ini. Ini kita punya harta, punya segala macam. Apabila kita dilihat secara hablum minanas, kalau kita dilihat secara hablum minanas, kekayaan apapun yang kita punya pasti akan terlihat. Kekayaan orang di seluruh dunia pun akan terlihat kalau ditarik dari hablum minanas. Tapi kita kalau tarik ke hablum minanas ke atas, semakin tinggi akan terlihat. Tidak akan. Itulah kenapa kita jangan sombong. Karena kita tidak ada apa-apanya. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, semua kita menunduk. Mana tuh di bawah harta kekayaannya? Tidak. Artinya saja. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat. Saya mau mengilustrasikan jasad ini dengan surat Al-Fatihah. Siapa yang tahu berapa kali dalam sehari Bapak membaca surat Al-Fatihah? Siapa yang bisa? Ya Pak, berapa kali? Ya? 17 kali. 17 kali. Minimal. Benar. Pak Adi? Minimal 17. Minimal 17. Bapak? Minimal? Kita membaca surat Al-Fatihah itu minimal 17 kali. Total jumlahnya sholat witir, sholat sunnah dan sebagainya, saya hitung hampir 58 kali. Bayangin yang dibaca surat Al-Fatihah sehari 58 kali. Coba kita renungkan. Apa artinya? Al-Fatihah itu pembuka Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya universal. Saya bertanya ke Pak Ustadz, pernah saya di Tasik. Pak Ustadz, Bapak itu sudah, Pak Ustadz itu 104 tahun. Kok Al-Quran dibaca terus?
Dia balik bertanya kepada saya, kamu mau hidup berapa tahun? Paling kamu hidup 70. Quran sudah berapa? Semua mall ini mungkin isinya dibeli. Saking sayangnya ini teman-teman ini, kita mempunyai kesamaan, selalu ingin memberi. Saya dengar dari Pak Akam untuk biaya ini, luar biasa teman kita itu, luar biasa. Di zaman yang sesulit ini, teman kita berani mengasih materi yang tidak, kalau menurut saya luar biasa. Ya, kalau nggak usah disebut jumlahnya, tapi luar biasa kan. Kemudian ada visi yang sama waktu kita kecil dulu. Bagaimana kita itu menjadi orang yang husnul khotimah. Semua sekarang itu sedang menjalani itu. Insya Allah kita yang ada di sini atau teman-teman kita, insya Allah husnul khotimah. Nah, sekarang kita ada di dalam jalan yang husnul khotimah. Apa yang harus dilakukan? Pertama kita harus muhasabah. Siapa saya? Saat ini di mana saya? Apa yang sudah saya lakukan? Kemudian apa berikutnya yang akan saya lakukan? Umur kita pendek. Kata Pak Datang tadi, manfaatkan waktu yang sempit ini kita untuk berbuat baik. Saya duduk di sini hanya sekedar dakwah, menunaikan kewajiban. Karena dakwah itu wajib bagi kita semua. Nah, jadi kita siapa diri kita? Dalam agama Islam, manusia itu ada 5 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua ruh, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat akal, yang kelima qalbu. Allah menciptakan jasad itu tidak sia-sia. Mulai dari rambut, kayak Pino Kasep pasti dicukur bayar ketemu cukur. Ya. Kemudian kita punya tangan, punya kaki, supaya apa? Supaya bisa menjalankan ibadah di masjid. Karena laki-laki itu wajib pergi ke masjid. Kemudian jasad ini Allah ciptakan supaya kita bisa beribadah. Ini ada dalilnya. Sungai bertempat pembuangan, ya tempat pembuangan kita lah. Satu persatu disuruh ditendang masuk ke dalam sungai, cumur gitu kan. Ada yang gaya berenang, ada yang gayanya panik. Tiba-tiba begitu muncul, sudah muncul. Nah, nempel. Dia katakan dipakai. Ya, itu kesamaan yang kita udah gundul, udah jelek, seragamnya juga jelek. Pak Emi segitu gagahnya, Bapak segitu gagah. Begitu masuk langsung digunduli. Jadi yang ganteng itu bilang ada latar belakang yang sama. Yang pertama adalah saya melihat ada latar belakang yang sama. Pertama adalah kesulitan. Pada zaman waktu itu kita semua, kemudian bayangkan saja kita sudah 40 tahun bergaul bersama. Ada yang di seluruh Indonesia, ada yang di berbagai. Kemudian silaturahmi itu mungkin putus karena jarak dan waktu. Hari ini panitia Pak AMCS menyatukan kembali tali silaturahim yang putus itu dan dirajut kembali sehingga kita bisa berkumpul di sini. Jadi keberhasilan silaturahmi itu mungkin hanya 2. Bagaimana tuan rumah memuliakan tamunya, kemudian bagaimana tamu sudah berusaha untuk memuliakan kita semua.
prosesnya tidak mudah dan tidak gampang. Segala upaya dan daya upaya panitia sudah menyiapkan bagaimana caranya memulih Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya penerangan kebenaran dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita panjatkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita sehat berkumpul di Masjid Agung Trans Studio. Ini masjid yang termegah, salah satu masjid yang termegah di Kota Bandung. Bapak Ibu dan hadirat yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, menyambung tali kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat-sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sifat kasih sayang kita semua terhadap sesama. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bahwa pada hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat lainnya.